Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Ecep Ramda. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir teori presentasi objek saya dengan judul pemahaman konsep objek dalam konteks aplikasi perpustakaan sekolah. Yang pertama itu ada abstrak. Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang membahas konsep objek dalam konteks aplikasi perpustakaan sekolah. Kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana paradigma pemrograman berorientasi objek diimplementasikan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan di sekolah, khususnya dalam pengelolaan koleksi, sirkulasi, peminjaman, dan pemeliharaan data pengguna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menganalisis 17 artikel jurnal yang relevan yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Landasan teori mencakup pemahaman konsep objek, kelas enkapsulasi pewarisan polimorfisme dan OOP, serta penerapannya pada sistem informasi perpustakaan sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar artikel mendemonstrasikan manfaat paradigma OOP dan memudahkan pengembangan aplikasi yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara, serta memberikan fleksibilitas dalam pengembangan fitur baru. Pembahasan juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan OOP, seperti kebutuhan akan perancangan awal yang matang dan keterampilan programmer dalam menerapkan prinsip-prinsip OOP secara konsisten. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa paradigma OOP sangat relevan dalam pengembangan aplikasi perpustakaan sekolah karena mendukung efisiensi pemeliharaan, kemudahan integrasi sistem, dan pengelolaan data yang lebih terstruktur. Pendahuluan. Pengembangan teknologi informasi TIK telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu implikasi positif dari kemajuan teknologi tersebut adalah kemudahan dalam mengelola informasi. Melalui sistem informasi terkomputerisasi, salah satu yang semakin banyak diadopsi oleh institusi pendidikan khusus sekolah adalah sistem informasi perpustakaan. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data koleksi buku, data peminjam, transaksi, peminjam dan pengembalian, serta laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pustakawan maupun manajemen sekolah di tengah kebutuhan semakin besar terhadap sistem informasi yang efisien dan mudah dikembangkan. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP muncul sebagai paradigma yang menawarkan solusi yang efektif. Paradigma ini memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek dalam perangkat lunak, sehingga menciptakan keterkaitan yang erat antara representasi digital dan realitas yang dihadapi pengguna. OOP memungkinkan pengembang untuk membangun sistem yang modular, dapat dipelihara dengan lebih mudah dan siap untuk pengembangan berkelanjutan di masa mendatang. Namun demikian, meskipun OOP telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan teknologi informasi di berbagai jenjang, pemahaman terhadap konsep dasar seperti kelas, objek, pewarisan, inheritance, polimorfisme, dan enkapsulasi masih menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan pengembang pemula. Ketika teori OOP diajarkan tanpa konteks nyata yang kuat, konsep-konsep tersebut cenderung dipahami secara mekanisme tanpa makna mendalam. Akibatnya siswa atau mahasiswa kesulitan dan menerapkan prinsip-prinsip OOP ke dalam pengembangan sistem yang relevan. Dengan kebutuhan dunia nyata dalam konteks inilah penelitian ini menjadi penting. Dengan memilih studi kasus sistem informasi perpustakaan sekolah, peneliti ini berusaha menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Perpustakaan sekolah dipilih karena merupakan lingkup yang familiar bagi kebanyakan pelajar dan pengembang pemula dengan memanfaatkan domain yang sudah dikenali. Pemahaman terhadap bagaimana entitas dunia nyata dapat dimodelkan menjadi objek dalam OOP diharapkan menjadi lebih intuitif dan aplikatif. Selain itu, perpustakaan sekolah memiliki struktur data dan alur kerja yang cukup kompleks namun terukur. Ada interaksi antara berbagai entitas seperti buku, anggota perpustakaan, siswa atau guru, petugas perpustakaan, serta transaksi peminjaman dan pengembalian. Kompleksitas ini memungkinkan penerapan berbagai prinsip OOP secara nyata seperti pewarisan dalam membedakan tipe pengguna atau enskapsulasi dalam mengatur akses terhadap data buku dan transaksi. Lebih lanjut, aplikasi perpustakaan berbasis OOP dapat menjadi proyek pengem- pengembangan perangkat lunak yang ideal bagi siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajaran. Proses ini memungkinkan implementasi prinsip-prinsip OOP secara menyeluruh, mulai dari analisis kebutuhan, desain berbasis objek, hingga implementasi dalam bahasa pemrograman seperti Java, C++, atau Python. Proyek semacam ini juga dikembangkan secara bertahap dan dikolaborasikan dalam tim, sehingga turut mengembangkan keterampilan kerja, tim dan manajemen proyek
dengan pendekatan studi kasus sistem perpustakaan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman konsep OOP secara praktis. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bagaimana pemetaan entitas dunia nyata ke dalam objek. Perangkat lunak dapat dilakukan secara sistematis, serta bagaimana prinsip-prinsip OOP dalam diterapkan untuk meningkatkan kualitas desain sistem. Selain bermanfaat bagi siswa dan mahasiswa yang sedang mempelajari OP, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru atau dosen dalam merancang materi pembelajaran konseptual dan aplikatif dengan mengajarkan OOP melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, rumusan masalah dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana pemahaman konsep dalam konsep objek dalam pemrograman berorientasi objek dapat ditinggal melalui studi kasus aplikasi perpustakaan sekolah. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip OOP dalam pengembangan aplikasi perpustakaan sekolah? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memetakan konsep dalam konteks pengembangan aplikasi perpustakaan sekolah. Menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan berbasis OOP yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip seperti enskapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Menganalisis kesulitan atau tantangan umum yang dihadapi pengembang pemula dalam memahami dan menerapkan konsep objek. Manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi pengajar, memberikan bahan ajar dan pendekatan pengajaran OP yang lebih konkret dan mudah dipahami. Bagi pengembang aplikasi, sekolah menjadi referensi dalam merancang sistem informasi berbasis objek yang modular dan mudah dikembangkan. Lalu bagi peneliti, memberikan kontribusi literatur pada bidang pengajar OP melalui pendekatan berbasis studi kasus. Ruang lingkup penelitian, agar penelitian ini terfokus, ruang lingkup yang diterapkan adalah sebagai berikut. Studi kasus dibatasi pada aplikasi perpustakaan sekolah. Lalu, fokus utama adalah pemahaman dan desain, bukan implementasi teknis penuh dari sistem. Hanya fitur dasar perpustakaan yang dianalisis seperti data buku, data anggota, peminjam, dan pengembalian. Tinjauan pustaka. Literatur review ini merangkum penelitian dari 17 jurnal nasional berbahasa Indonesia yang membahas dua topik utama, pemrograman berorientasi objek OOP dan aplikasi perpustakaan di tingkat sekolah atau tinggi. Dalam rentang publikasi tahun 2021 sampai tahun 2024, jurnal-jurnal ini menggambarkan tren penerapan OOP dalam sistem perpustakaan, termasuk desain berbasis UML, berbagai desain pattern, penerapan Agile, dan integrasi teori pembelajaran. Fokus utamanya adalah bagaimana konsep OOP, kelas objek, enskapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme dipahami dan diterapkan, serta bagaimana metodologi pembelajaran meningkatkan pemahaman dalam konteks aplikasi mata kuliah dan pengembangan di sekolah. Literat Berdasarkan kajian terhadap 17 jurnal, dapat disusun sintesis menurut 5 kategori utama yang berkaitan dengan konsep, objek, dan penerapan OOP dalam sistem perpustakaan sekolah. Satu, penggunaan UML dan perancangan berorientasi objek. Penggunaan UML, kelas diagram, dan use case umum ditemukan dalam keterkaitannya dengan pembelajaran OP. Masih terbatas. Dua, evaluasi pemahaman OP. Sebagian besar penelitian menilai aspek fungsionalitas bukan pemahaman konsep OP secara kognitif. Hanya sedikit yang menggunakan instrumen edukatif seperti pretest dan posttest. Konteks implementasi perpustakaan sekolah. Konteks pengembangan aplikasi dominan di tingkat universitas. Hanya sebagian kecil yang relevan dan pengembangan pendidikan di sekolah dasar dan menengah atau menengah. Metode pembelajaran dan teori pendukung. Sebagian besar studi menggunakan pendekatan pembelajaran eksplisit atau kerangka teoritis untuk mendukung pemahaman OOP. Ini adalah research gap atau celah penelitiannya. Area. Areanya sendiri itu dia meliputi pemahaman konsep OOP, evaluasi pembelajaran, teori pendukung, konsep objek, dan konteks perpustakaan sekolah. Temuan umum dari jurnal-jurnal tersebut, dari 17 jurnal itu ada 80% jurnal fokus pada 80% jurnal fokus pada implementasi teknis. Lalu untuk celah penelitiannya, di pemahaman konsep OOP ini, minimnya kajian kognitif terhadap pemahaman konsep objek. Dua, di area evaluasi pembelajaran. Hanya 3 dari 17 jurnal menyertakan evaluasi edukatif. Lalu untuk celah penelitiannya, belum ada pendekatan evaluasi pre-post test terhadap siswa.
Lalu untuk teori pendukung, pendekatan praktis umum digunakan untuk temuan umumnya. Lalu untuk celah penelitiannya, tidak ada studi menerapkan teori pembelajaran konseptual. Konsep objek. Untuk temuan umumnya, objek digunakan tanpa evaluasi makna atau pemetaan. Itu dari 17 jurnal. Lalu untuk celah penelitiannya, belum ada studi yang menyelidiki proses pemetaan objek oleh siswa. Lalu untuk selanjutnya di konteks perpustakaan sekolah. Kebanyakan dari 17 jurnal itu untuk universitas atau umum. Lalu untuk celah penelitiannya, belum ada pengembangan modul OOP eksplisit untuk konteks sekolah. Berdasarkan hasil sintesis terhadap 17 jurnal nasional analisis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang konsep objek dalam konteks aplikasi perpustakaan sekolah. Tanpa melakukan pengembangan sistem secara langsung, kajian ini menyoroti dan merefleksikan bagaimana penerapan dan pemahaman konsep orientasi objek telah diuraikan dan diimplementasikan dalam berbagai penelitian terdahulu. Dengan demikian, fokus kajian ini tidak hanya pada identifikasi praktik-praktik pengembangan sistem perpustakaan berbasis OP, tetapi juga pada penilaian kritis terhadap pendekatan pembelajaran, penerapan prinsip OP, serta keselarasan antara dunia nyata dan abstraksi objek dalam perangkat lunak. Adapun kontribusi utama dari kajian literatur ini adalah berikut. Yang pertama itu yang mengevaluasi pemahaman konsep objek secara menyeluruh menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual dan konteks perpustakaan sekolah. Tiga, mendesain dan menguji kerangka konseptual pembelajaran OP berbasis kasus nyata. Dan empat itu mengintegrasikan kerangka teori OP, pembelajaran kontekstual dan desain sistem informasi. Lalu untuk metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau literatur review sistematis. Desain ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi, mensintesis, dan mengevaluasi bagaimana konsep objek dalam pemrograman presentasi objek OOP dipahami dan diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi perpustakaan sekolah pada berbagai studi sebelumnya. Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen langsung, wawancara, ataupun pembuatan aplikasi, melainkan bertumpu pada pengumpulan dan analisis dokumen ilmiah atau jurnal nasional yang relevan. Pendekatan ini sesuai digunakan ketika ingin memahami pola pendekatan pedagogis dan kesenjangan konseptual dari literatur yang ada. Data dalam penelitian ini, sumber dan kriteria pemilihan data dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah dari jurnal nasional berbahasa Indonesia yang dipublikasikan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, 2021 sampai 2025. Total terdapat 17 artikel jurnal yang digunakan sebagai bahan kajian utama yang dipilih berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, artikel membahas pengembangan dan pembelajaran pemrograman berbasis objek OP. Artikel menerapkan atau membahas sistem perpustakaan sekolah atau konteks sejenis sebagai studi kasus atau media pengembangan. Artikel berbahasa Indonesia dan dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah resmi perguruan tinggi. 4. Artikel memuat aspek dapat diobservasi terkait pemahaman konsep objek, penggunaan UML, pendekatan, pembelajaran, dan evaluasi pemahaman siswa. Temuan dan hasil. Bagian ini menyajikan hasil utama dari analisis terhadap 17 jurnal nasional yang dikaji dalam konteks pemahaman konsep objek dalam pengembangan aplikasi perpustakaan sekolah. Temuan dikelompokkan ke dalam 6 dimensi besar berikut. Itu ada dominasi. Yang pertama ada dominasi pendekatan teknis OP tanpa evaluasi pemahaman konseptual. Mayoritas jurnal 11 dari 17 lebih menekankan pada aspek teknis pemrograman berorientasi objek atau OP, seperti penggunaan kelas dan enkapsulasi tanpa melakukan evaluasi terhadap pemahaman konseptual peserta didik. Contoh ini terlihat pada satu di jurnal Berliani et al. Tahun 2023 dan Hendy dan Samsoni tahun 2003 itu hanya menunjukkan struktur program berjalan tanpa refleksi pedagogis. Lalu pada jurnal Asari et al. 2020 dan Purnomo dan Arifin tahun 2021 itu lebih fokus pada hasil akhir sistem berjalan dibandingkan asesmen kognitif siswa. Temuan dan hasilnya, hal ini mengindikasikan masih lemahnya integrasi antara penerapan OOP dan pendekatan pembelajaran berbasis konsep. Lalu untuk selanjutnya ada yang kedua ini pendekatan konstektual memfasilitasi pemahaman lebih baik.
Beberapa peneliti membuktikan bahwa konteks nyata seperti perpustakaan sekolah dapat menjadi media yang efektif dan menjembatani dunia nyata ke dalam pemrograman berbasis objek. Ini terlihat di dalam itu jurnal et al. Tahun 2021 dan Wiwik Anggrayani et al. Tahun 2023. Dan juga ada jurnal Rani et al. Tahun 2022 yang menyertakan studi kasus nyata dan keterlibatan siswa dalam perancangan objek seperti buku, anggota, dan transaksi. Temuan hasilnya, siswa lebih mudah memahami relasi antar objek dan bagaimana kelas-kelas saling berinteraksi karena konteks yang akrab dengan keseharian mereka. Lalu untuk poin selanjutnya itu ada evaluasi formal masih minim dan tidak standar, yaitu hanya sekitar 5 dari 17 jurnal yang menyertakan evaluasi formal terhadap pemahaman siswa seperti di jurnal Sitomorang et al. Tahun 2025 mengungkapkan pretest atau post-test dan kuesioner refleksi. Miranda et al. Tahun 2001 itu melakukan observasi dan asesmen praktik langsung. Sebagian besar penelitian lainnya hanya mengandalkan uji fungsi aplikasi atau komentar informal dari pengguna. Temuan hasilnya sulit menilai seberapa jauh pembelajaran OOP efektif tanpa data kuantitatif atau refleksi mendalam. Lalu untuk selanjutnya itu di poin simulasi visual dan model interaktif sangat membantu pemahaman. Sabtono Suryani 2019 dan Yulianto dan Sari 2024 menggunakan ilustrasi visual atau kelas diagram, sketsa hubungan objek dan lain-lain dan simulasi objek nyata. Hasilnya, siswa menunjukkan pemahaman lebih baik dalam membedakan konsep seperti inheritance, enkapsulasi, dan asosiasi antar objek. Temuan hasilnya, visualisasi membantu menjembatani abstraksi pemrograman ke bentuk yang mudah dipahami siswa. Lalu untuk poin selanjutnya itu ada fokus produk lebih dominan terhadap proses belajar. Beberapa jurnal seperti Aziz Khair Rahman tahun 2001 dan Priyadi dan Faizal tahun 2022 lebih menekankan pada keberhasilan sistem perpustakaan berjalan tanpa mengulas proses pembelajaran dan pemahaman OP serta secara menyeluruh. Temuan dan hasilnya ini menunjukkan kecenderungan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi sering dianggap mewakili keberhasilan pembelajaran, padahal keduanya tidak selalu sejalan. Lalu untuk temuan dan hasil terakhir itu ada rekomendasi integrasi evaluasi konseptual dalam studi OP. Berdasarkan sintesis literatur, direkomendasikan agar penelitian selanjutnya itu yang pertama mengintegrasikan instrumen evaluasi formal, kuesioner, rubrik, refleksi tertulis, lalu memanfaatkan pendekatan kontekstual dan simulasi nyata. Tiga, fokus tidak hanya pada keberhasilan teknis tapi juga pemahaman konsep objek dari dunia nyata ke desain sistem. Pembahasan dan kesimpulan, penelitian ini mengulas secara sistematis 17 jurnal nasional yang membahas pemahaman konsep objek dalam konteks pengembangan aplikasi perpustakaan sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas penelitian masih berfokus pada keberhasilan teknis sistem tanpa disertai evaluasi formal terhadap pemahaman konsep object-oriented programming OP. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kemampuan membangun aplikasi dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar OP seperti enkapsulasi, pewarisan, dan asosiasi objek. Namun demikian, sebagian penelitian mengadopsi pendekatan kontekstual dengan memanfaatkan dunia nyata sebagai perpustakaan sekolah, menunjukkan dampak positif terhadap pemahaman siswa. Konteks yang dikenal siswa mempermudah proses pemetaan objek di dunia nyata ke dalam kelas dan relasi antar objek dalam kode program. Selain itu, penggunaan media visual, simulasi interaktif, dan ilustrasi kelas diagram terbukti meningkatkan daya serap siswa terhadap konsep OOP yang bersifat abstrak. Kelemahan utama yang ditemukan adalah minimnya penggunaan instrumen evaluatif bersandar. Hanya segelintir jurnal yang menggunakan pre-post test atau kuesioner reflektif untuk mengukur efektivitas pendekatan pengajaran. Tanpa evaluasi memadai, klaim keberhasilan pembelajaran tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Secara umum, temuan literatur ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma pembelajaran dari yang berorientasi pada hasil akhir produk aplikasi menjadi yang berfokus pada proses berpikir dan pemahaman berorientasi pada hasil akhir produk aplikasi. Menjadi yang berfokus pada proses berpikir dan pemahaman konseptual.
Penelitian ke depan disarankan untuk mengintegrasikan konteks nyata, visualisasi, dan instrumen evaluasi formal dalam proses pembelajaran OOP agar siswa tidak hanya mampu menulis kode, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana struktur struktur tersebut terbentuk. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi penting terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran OOP di tingkat sekolah, khususnya dalam konteks pengembangan sistem informasi perpustakaan yang tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga secara pedagogis. Sekian, terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.